Baik, permainan atau persaingan atau kompetisi yang bagaimana yang termasuk judi? Bila mengadu nasib, bila memang itu mengadu nasib, gitu kan? Mengadu nasib dalam arti kata kalau dia taruh dana, kalau tidak maka hilang semua, gitu kan? Itu namanya mengadu nasib. Seperti umumnya kimar, gitu kan? Alat-alat yang diputar dengan nomor tertentu, kalau kita tidak kena, hilanglah semua apa yang kita taruh di situ. Itu namanya judi, kan gitu? Itu tidak boleh. Tapi kalau seandainya ada kompetisi, misalnya pertandingan lumba kuda, yang menang dapat piala, itu tidak termasuk dalam judi, gitu kan? Karena sifatnya tidak ada yang hilang sebenarnya, kita sedang olahraga. Kalau menang dapat itu, kalau enggak enggak. Yang judi itu kalau meletakkan satu pengorbanan di situ, itu baru judi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya muslimah, apakah boleh memasang foto diri sendiri dan beramai-ramai di Facebook atau BB? Terima kasih. Apa tujuannya dulu? Targetnya apa untuk pasang foto, gitu kan? Kalau misalnya saya punya komunitas di Facebook atau di Twitter yang tidak tercampur situ lawan jenis, kemudian memang darurat karena ada keanggotaan tertentu yang harus ditahu siapa saja orangnya. Darurat, sesuatu yang perlu. Atau mungkin foto saya dibutuhkan untuk diletakkan oleh teman sesuatu, saya kirim melalui BlackBerry atau email dan ditaruh untuk kalau ada hajat gitu. Tapi kalau tidak ada hajat, untuk apa? Kebanyakan orang menggunakan ini malah pelanggaran syar'i, apalagi tidak tutup auratnya, apalagi malah mengundang syahwat lawan jenisnya dan seterusnya gitu. Dan ini bahaya sekali gitu ya, bahaya sekali. Maka sebaiknya jangan dijauhi, ya sebaiknya jangan. Kecuali hal-hal darurat, hal darurat. Dan Anda pernah saya ingatkan kan, kalau Anda masih ingat saya bahas masalah sihir dulu. Termasuk hal yang kadang-kadang kita tidak sadari. Ada orang cantik tiba-tiba berubah kecantikannya. Sering terjadi itu. Ada orang akur rumah tangganya, ribut rumah tangganya. Ada orang yang kerjaannya bagus malah rusak. Anda tahu salah satu efeknya terbukti dari para ulama-ulama kita yang membahas yang memberantas masalah sihir di Arab Saudi itu, ternyata penyebabnya adalah termasuk satu foto, gitu kan? Jadi kalau orang lihat foto kita dan kita tampil dalam kondisi memang menarik sekali, lalu dia lihat, oh cantik ya atau gagah ya, tidak bilang masya Allah, bisa kena matanya dia. Yang saya pernah katakan penyakit mata panas, gitu kan? Termasuk kata Nabi SAW, mata panas itu benar dan salah satu yang mesti diruqyah. Nah itu faktornya termasuk gara-gara foto. Banyak orang tidak sadar itu. Karena di Indonesia tidak disadari masalah ini ya. Kadang-kadang ada orang yang anak kecil lagi digendong misalnya, anaknya lucu sekali. Kemudian ada orang yang matanya memang dia suka hasut. Dia lihat oh, orang ini dikasih anak gagah atau cantik ya, kenapa saya tidak? Oh, anak kamu lucu sekali ya, tapi hasut. Anak itu bisa sakit malamnya. Ya. Itu terjadi itu mata panas namanya. Makanya di zaman Utsman radhiyallahu anhu ada seorang anak yang sangat gagah sekali, laki-laki tapi wajahnya menyerupai perempuan. Lalu kata Utsman radhiyallahu anhu untuk melihat, tidakkah kalian letakkan di bawah bibirnya itu arang dari panci, agar ada sesuatu yang kurang dari wajahnya, kalau tidak maka dia bisa kena matanya orang gitu. Sampai seperti itu. Jadi anak-anak kalau mau keluar maka dianjurkan suruh baca doa keluar rumah, dituntun. Jadi bukan malah dipamerin, maka itu berbahaya gitu kan, bisa kena itu. Nah juga sama beranjak daripada foto. Dan banyak sekali orang subhanallah yang kena sihir itu gara-gara fotonya tersebar sana sini. Dia awalnya bangga, ini ada orang yang senang sama dia, diambil lalu dipakailah foto itu untuk disihir. Dan itu susah ya. Kalau foto itu diambil sama dia, dililitkan di satu tempat, ditaruh di tanah, ditaruh di pohon, harus ditemukan itu baru bisa dicabut sihirnya. Itu bukan hal yang ringan gitu. Makanya saya katakan hal-hal darurat saja, kalau perlu ya silakan. Tapi kalau tidak maka sebaiknya jangan. Kalau kondisi rumah tidak memungkinkan antara adik dan kakak yang sama-sama perempuan laki-laki tidur satu tempat tidur, apakah masih dibolehkan? Kalau memang darurat tidak bisa maka minimal ada pembatas kata ulama, mungkin bantal gitu kan. Mungkin sesuatu yang memisahkan. Yang jelas sunnahnya Nabi dipisahkan waktu umur 10 tahun. Ada keluarga saya menikah dengan laki-laki non muslim. Pada saat menikah laki-laki tersebut mengucapkan syahadat hanya untuk menilas. Kemudian laki-laki itu tidak sepenuhnya memeluk Islam. Apakah pernikahan tersebut dianggap sah? Dan apakah berdosa jika wanitanya menikahkan laki-laki itu karena laki-laki itu tidak serius memeluk Islam? Kalau seandainya Anda pastikan memang dia tidak mau syahadat, cuman dikatakan syahadatlah misalnya gitu kan. Lalu dia syahadat hanya untuk menyebutin, tidak ada niatnya memang untuk masuk Islam. Dan itu ketahuan oleh mempelai perempuan, maka tidak boleh. Memang tidak boleh karena jelas dia tidak muslim, gitu kan, dan dilarang menikah seorang muslim dengan non muslim. Dan kalau misalnya Anda sudah menikah dan ternyata Anda buktikan memang dia bilang misalnya, saya kemarin itu cuma bohong-bohong aja syahadat, misalnya. Itu bukan cuma boleh meninggalkan, memang Anda wajib mempisah dengan dia, gitu kan. Makanya Nabi SAW memisahkan anaknya beliau Zainab radhiyallahu anha itu dengan suaminya As bin Abi As.
Waktu Nabi SAW mengajak Islam Zainab, Zainab langsung memeluk agama Islam dan mengakui ayahnya sebagai Rasul alaihissalam. Tapi suaminya, anak mantu Nabi nggak mau. Maka Nabi SAW langsung pisahkan pada saat itu sampai As bin Abi As mengucapkan syahadat. Jadi memang tidak boleh, sudah terpisah dengan sendirinya. Pak Ustadz, kenapa perempuan memakai celana dapat dikategorikan menyerupai laki-laki, tapi sedangkan laki-laki yang pakaiannya seperti gamis tidak disebut menyerupai perempuan? Baik, Kak, jadi di sini yang dimaksud dengan menyerupai laki-laki kalau pakai celana itu kalau celananya seperti celana laki-laki, ya memang orang lihat ini celana laki-laki atau orang langsung taunya dia laki-laki, gitu kan? Kurang lebih seperti itu. Kalau masalah gamis, gamis itu memang di zaman Nabi SAW sudah ada, dan itu bukan menyerupai perempuan, gitu kan? Karena dia diikuti dengan kopiah, ada ciri khas yang lain, ada kumis, ada segala. Lain kalau misalnya laki-lakinya memang pakai baju abaya yang hitam, ada bunga-bunganya, nah itu jelas. Tapi kan gamis kalau jalan orang sudah tahu ini gamis laki-laki gitu kan. Jadi sudah orang-orang udah bisa punya gambaran gitu. Kalau ada wanita yang pekerjaannya seperti laki-laki, misal driver dan lain-lain, bagaimana pandangan Pak Ustaz? Kalau sebenarnya kalau masalah driver ini bahasan ulama secara khusus ya. Wanita itu kalau sampai kerja di satu tempat yang menyebabkan dia fitnah, maka sebagai ditinggalkan sama dia. Apapun profesinya, bukan cuman, apalagi kalau jadi supir seperti ini ya. Orang-orang perempuan menjadi supir itu kan masih sangat langka ya. Tapi kalaupun ada di beberapa negara, karena memang saya pernah lihat di Mesir juga begitu. Waktu kami masih sekolah di sana dulu tahun 89 SMP itu, saya sempat lihat waktu itu ada memang supir perempuan. Jadi kalau suaminya supir taksi lagi istirahat hari Minggu, ya istrinya yang keluar nyetir mobil. Gitu kan. Ada sebagian ulama Mesir memberikan fatwa tidak masalah selama tidak terjadi fitnah. Tapi umumnya ulama melarang kalau sampai itu profesinya dia ya. Karena itu profesi laki-laki sebenarnya menjadi supir. Dia masih bisa kerja yang lain gitu. Jadi untuk amannya dijauhi. Kalau wanita single ingin umroh atau haji sendiri, akan dibuatkan surat mahram. Apakah pandangan Islam? Apa pandangan Islam menurut masalah ini? Terus kemudian apa hukum menggunakan cadar? Baik. Di sini dulunya kerajaan Saudi itu menggunakan fatwa Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad mengatakan tidak boleh perempuan mutlak safar tanpa mahram. Tapi ada sebagian ulama yang lain mengatakan boleh gitu kan. Tergantung daripada jarak safarnya yang sudah pernah saya jelaskan dulu. Selama dia di bawah kategori sehari semalam maka dibolehkan dia berangkat tanpa safar dan memang diikuti dengan penyebab dilarangnya wanita safar yaitu ya bahaya. Ya, bahaya dia diganggu orang lain. Tapi kalau sudah aman maka sudah terangkat permasalahan itu. Nah sekarang kerajaan Saudi sudah mengeluarkan sebuah sistem. Kalau seandainya ada orang yang mau berangkat tanpa mahram, maka diberikan kepastian bahwasanya memang dia tidak ada mahramnya. Dia tidak ada mahramnya, maka nanti disendirikan di paspor itu dituliskan bahwasanya dia tanpa mahram. Karena sekarang Kedutaan Saudi pun sudah menghargai pendapat yang kedua tadi yang mengatakan bahwasanya boleh sebenarnya safar gitu kan dalam pendapat ini selama perjalanan kurang dari sehari semalam. Sementara dari Jakarta ke Saudi ke Jeddah itu 9 jam kurang dari 24 jam. Allahu'alam, itu yang saya ketahui. Kalau apa hukum cadar, saya lebih cenderung dengan pendapat Syekh Albani rahimahullah yang mengatakan sunnah. Dia mengatakan sunnah, jadi pahalanya lebih besar gitu kan. Tapi kalau hijab hukumnya wajib atau jilbab. Apakah wajib membaca basmalah ketika menyembelih hewan untuk dikonsumsi seperti ayam dan sapi? Karena ada yang bilang jika lupa membaca basmalah, baik sengaja maupun tidak sengaja hewan tersebut tetap halal untuk dimakan. Sebenarnya tidak yang saya temukan ya, jumhur ulama tidak mengatakan wajib, tapi hukumnya sunnah membaca basmalah. Jadi kalau dia niat ingin menyembelih karena Allah, itu sudah masuk di dalamnya, gitu kan? Jadi yang dikatakan oleh Nabi SAW, siapa yang semua sembelihan yang disebutkan nama Allah, maka itu tidak boleh ya semua yang disembelihkan dengan tidak menggunakan nama Allah maka tidak boleh dimakan. Kata Nabi SAW, semua yang tidak disebutkan nama Allah, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan maksudnya mengucapkan Bismillah atau dengan niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sampai Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan kalau dia seorang Muslim, gitu kan, dan dia sembelih maka sudah halal sembelihannya. Yang penting memang dia niat. Kecuali kalau dia bilang mengatakan saya memang tidak mau baca bismillah, gitu kan. Saya memang tidak mau menggunakan nama Allah. Ini bukan karena Allah, menyembelih untuk kuburan, untuk pohon. Nah, itu tidak boleh dimakan mutlak, gitu kan. Karena mereka mengatakan ahli kitab saja dalam surah Al-Maidah ayat 5 itu boleh dimakan sembelihannya sementara mereka tidak baca bismillah. Gitu kan. Begitu juga dengan seorang muslim, gitu kan. Tapi lebih amannya membaca basmalah, mengatakan bismillah dan menyembelih sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jika seorang pegawai mendapat pinjaman multiguna dari kantor tempat kerjanya dan oleh pegawai pinjaman tersebut untuk sementara disimpan di bank karena belum tahu akan digunakan untuk apa, apakah uang pinjaman yang disimpan di bank tersebut harus dikeluarkan zakatnya? Kalau sifatnya memang itu hutang dan memang, jadi zakat kan saya bahas waktu itu dan kita akan bahas nanti insya Allah setelah bab sholat ini. Kalau dia hitungannya haul dan nisab, haul itu masa setahun yang Anda tentukan sendiri. Misal saya mau Ramadan ke Ramadan, jadi Ramadan ini saya mulai hitung, Ramadan depan tutup buku, saya hitung semua akumulasi dana atau harta saya, dikeluarkan kebutuhan dasar dan dikeluarkan juga hutang piutang. Sisanya kalau sifatnya itu memang bukan benda yang dipakai atau harta yang dipakai, simpanan atau investasi. Kalau misalnya kita beli rumah, niatnya untuk ditinggalin, maka tidak masuk zakat. Mobil dibeli untuk dipakai, tidak masuk zakat. Tapi kalau niat investasi, maka ada kewajiban zakatnya. Atau niat untuk disimpan, beli tanah nanti satu waktu baru saya jual kalau sudah menguntungkan. Sudah niat masuk dalam kategori simpanan, ya kan itu. Walaupun dia tidak investasikan murni semuanya, maka sudah masuk dalam kategori kena zakat. Tapi kalau seandainya uang kita mau pinjam sama teman-teman pinjamin, instansi pinjamin, kemudian tadinya ini mungkin saya mau pakai bisnis A, ternyata nanti 2 bulan kemudian baru bisnis itu jalan dan sekarang saya sudah dipinjamkan uang, saya mau simpan dulu, boleh saja, nggak ada masalah disimpan dulu uang itu, kan gitu. Yang penting memang dia gunakan pada hal yang sudah disepakati dengan pemilik dana, memang dia gunakan untuk yang telah disepakati, karena kata Nabi SAW, al-mu'minuna ala syurutihim, orang mukmin harus patuh dengan syarat yang telah disepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau neruskan pertanyaan minggu lalu. Ustadz bilang jangan sampai kita punya niat ingin menikahi lawan jenis karena ingin menolongnya dari kondisinya yang buruk atau menyedihkan saat ini. Tapi bukankah ini sering terjadi di generasi salaf? Apakah ada pengecualian untuk mereka? Mohon bimbingannya. Saya tidak tahu ya, kalau kita katakan ada contoh dari salafil ummah. Karena selama ini saya tahunya mereka kalau mau nikah, ya mereka menikah. Memang mereka suka. Karena Nabi SAW memerintahkan kita menikah karena adanya faktor yang kita suka dari orang itu. Kata Nabi SAW, lihatlah sesuatu yang menarik dari lawan jenismu yang akan engkau nikahi atau yang akan menikah denganmu. Melihat apa kulitnya, melihat sesuatu. Nabi SAW waktu menikah dengan Ummu Salamah sudah sangat tua. Tapi Nabi SAW menyukai sesuatu dari Ummu Salamah lalu menikahinya, gitu kan? Tapi kalau di sini tidak ada sebab, gitu kan? Kalau memang Anda mengatakan boleh menikah dengan seperti ini, banyak nenek-nenek yang mau dibantu, gitu kan? Silakan, boleh saja. Ada nenek-nenek kesian yang sudah bungkuk-bungkuk, ya silakan bapak-bapak yang mau nikahi boleh. Yang kalau menurut saya bukan itu, gitu kan? Jadi memang karena ada sebab faktor yang membuat Anda mau menikahinya. Kalau memang ada contoh dari salaful ummah mereka karena ingin membantu, murni yang mau membantu, itu silakan nanti tolong disampaikan kepada saya, nanti kita bisa diskusikan masalah ini. Pertanyaan kedua, bagaimana kita bisa tahu kalau mimpi itu datangnya dari Allah atau dari setan? Sudah 3 hari berturut-turut teman saya dimimpikan kalau kiamat akan tiba. Adakah artinya? Jadi ada buku yang pernah saya jelaskan itu namanya Ensiklopedia Mimpi. Tulisannya Ibnu Sirin rahimahullah. Ulama tabi'in yang masyhur. Jadi mimpi itu panjang ya. Yang jelas kesimpulannya ada 2 macam. Ada ru'yah, ada hilm. Kalau ru'yah itu adalah sesuatu yang merupakan dari Allah. Maksudnya di sini ru'yah sebagaimana sabda Nabi SAW, ru'yah sadiqah, mimpi yang benar bagi orang yang beriman. Jadi syaratnya harus orang itu beriman kepada Allah, gitu kan? Mimpi yang benar bagi orang yang beriman, gitu kan? Itu adalah bagian cabang daripada bagian kenabian, ya, kemujizatan Nabi. Nah kalau hilm sudah dari setan. Bagaimana kita membedakan keduanya? Ibnu Sirin menjelaskan, kalau ru'yah itu umumnya dikarenakan orang ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mimpikan dia. Mimpinya itu juga dijabarkan lagi menjadi 2 cabang. Yang pertama, bisa saja dia mimpi sesuatu yang baik yang akan dia dapatkan. Misal dia mau umroh atau dia mau haji, dia lihat dia sedang pakai ihram. Dia lihat dia sedang tawaf. Dia lihat matahari terbit di dekat Ka'bah. Itu semua berarti isyarat dia akan berangkat ke sana. Atau bisa saja dia mimpi karena dia pernah beriman lalu dia berbuat salah. Lalu Allah Subhanahu wa taala ingatkan dia dengan cara dimimpi dia masuk neraka. Dia mimpi dia disiksa oleh Allah, gitu kan? Nah, itu juga termasuk mimpi yang baik, ru'yah shadiqah. Kalau mimpi yang buruk dari setan umumnya adalah mendorong pembangkitan syahwat, seperti sampai ulama mengatakan kategori orang yang mimpi junub itu dari setan, gitu kan?
Mimpi junub itu dari setan. Makanya dalam riwayat sahih dikatakan Nabi SAW tidak pernah mimpi junub. Tidak pernah mimpi junub gitu kan. Itu memang waswas syaitan. Syaitan yang masuk dalam masalah mimpi seperti ini. Atau mimpi membagikan syahwat ya. Atau syaitan mau kita tergoda dengan seseorang lawan jenis kita yang kita akan ketemu mungkin 2 hari lagi di acara perkawinan. Syaitan atau ketemu di acara keluarga atau ketemu di jalan. Syaitan buat kita mimpi seakan-akan berhubungan biologis sama orang itu. Kemudian pada saat kita ketemu yang kebayang adalah mimpi itu. Itu bisa terjadi dari hilm, gitu kan? Ini hilm membagikan syahwat. Atau hilm biasa menyesatkan manusia. Misal menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mimpi misalnya melihat dia ke kuburan orang tertentu, lalu dari kuburan itu keluar ya suara yang mengatakan kamu sekarang sudah tidak perlu sholat. Kamu sudah akan saya maafkan, kamu akan saya ampuni dan seterusnya seakan-akan Allah ada di situ. Nah ini semua menyesatkan gitu kan, menyuruh seseorang melanggar, bagai kepada dukun gitu kan, atau dia berzina dengan seorang wanita, maka ini dan dia termotivasi untuk itu, maka itu termasuk hilm. Ya, jadi dia terdorong untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran agama. Atau malah syaitan mimpi yang hilm juga termasuk menakut-nakuti dia. Seperti kata para ulama dia jatuh dari jurang gitu kan, atau dia digigit oleh binatang. Ya, seperti di Indonesia ada orang bilang kalau digigit ular itu mau menikah. Saya kan pernah bilang kalau nenek-nenek mimpi bagaimana? Masa mau nikah juga gitu kan? Jadi ini pemahaman yang salah. Itu bisa bagian daripada hilm. Jadi cara membedakannya kurang lebih seperti itu dengan ciri-cirinya. Kemudian keduanya juga ini Ibnu Sirin mengatakan disatukan untuk menjabarkannya, untuk mentakwilkannya dengan kondisi tempat yang dia hidup. Misal kalau di India misalnya dengan di Thailand, kalau orang mimpi dapat gajah misalnya, maka itu berarti dia akan mendapatkan rezeki, gitu kan? Karena itu adalah simbol ke sesuatu yang baik gitu loh di negara itu. Tapi kalau di Indonesia misalnya orang mimpi gajah berbeda, mungkin takwilnya berbeda gitu kan? Dan ini harus kembali kepada ahlinya yang menakwilkan itu, orang-orang yang sudah paham gitu kan? Tidak boleh sembarangan kita menyampaikan. Jadi tergantung. Kalau di Indonesia misalnya tiba-tiba mimpi salju turun, nah ini bukan berarti positif kata Ibnu Sirin. Artinya malah tidak baik karena negara itu tidak terkenal dengan saljunya. Tapi kalau di Indonesia mimpinya hujan, nah itu berbeda, gitu kan? Berarti ada maknanya karena negara itu masyhur dengan kegiatan itu. Kurang lebih seperti itu. Benarkah tidak ada istilah almarhum dan almarhumah dalam Islam? Benar. Tidak ada sebenarnya ya. Yang ada itu Allah yarham. Kan gitu. Kenapa dikatakan almarhum tidak ada? Karena kata-kata almarhum ini ada namanya dalam bahasa Arab jazm. Penekanan. Artinya almarhum pasti dirahmati, itu artinya. Nah ini ulama mengatakan tidak bisa masuk dalam kategori karena memang tidak pernah Nabi SAW ucapkan kepada sahabat yang mati di Badr, di Uhud almarhum, tidak pernah. Jadi kan Nabi SAW tidak pernah sebutkan itu. Tapi ada beberapa golongan salaf dari tabi'in dan sahabat yang mengatakan Allah yarham, itu dibolehkan. Dan Nabi SAW juga mengatakan Allah maghfir lahum warhamhum, ya Allah ampuni rahmati mereka. Jadi boleh kita doakan, gitu kan? Boleh dalam fi'lul mudhari' yang kata-kata mengatakan Allah yarhamuhu misalnya, semoga Allah merahmatinya. Jadi fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang akan datang atau sementara terjadi. Atau kita menggunakan fi'lul madhi, sesuatu yang sudah lewat. Kita mengatakan rahimahullah atau rahimahallah, yang berarti doa juga, semoga Allah merahmatinya, semoga Allah ya merahmati dia laki-laki atau dia perempuan. Jadi kata-kata almarhum tidak ada. Lebih fatal lagi kalau digunakan untuk orang non muslim. Di Indonesia ini kan kalau di berita-berita biar orang non-muslim kan gitu. Itu hari salah satu pimpinan perusahaan besar di Indonesia, saya sudah sebutkan namanya, mati. Almarhum ini meninggalkan istri dan anak begini. Ini almarhum nggak bisa dipakai. Sedangkan sama orang Islam saja masih tanda tanya gitu kan, karena memastikan dia dirahmati, maka apalagi sama orang kafir. Jadi memang tidak ada istilah itu. Ya. Apa saja yang dapat mengeluarkan kita dari golongan 70.000 umat Islam yang masuk surga tanpa hisab? Dan ana pernah dengar di satu kajian kalau jumlah yang masuk surga tanpa hisab lebih dari itu. Seperti satu orang membawa 70.000 orang dan seterusnya. Benar Ustaz. Jadi kita kembali kepada hadisnya. Kata Nabi SAW ada 70.000 dari umat yang masuk surga tanpa hisab. Sebuah lafaz hadis gitu kan. Lalu seorang sahabat bingung. Beberapa sahabat bingung. Siapa ya itu? Mereka diskusi. Ada yang mengatakan, oh mungkin orang yang lahir dalam Islam. Oh mungkin orang yang pertama masuk Islam bersama Nabi. Jadi mereka bingung, siapa itu? Lalu Nabi SAW keluar dari rumahnya. Lalu Nabi mengatakan, mereka adalah orang-orang yang tidak bertatayyur.
Tatayur itu menggantungkan nasib pada benda. Yang pernah saya kasih contoh kan, di Indonesia tangan kirinya gatal, mau dapat duit, tangan kanan mau keluarin duit. Ini tatayur namanya. Kebetulan saja urat saraf tangannya bermasalah, gitu kan. Kalau setiap tangan kiri gatal mau dapat duit, gatalin aja tiap hari, gitu kan. Matanya kedap-kedip di atas mau senang, kalau kedap-kedip di bawah mau sedih. Ini tatayur, nggak boleh. Gantungin nasib. Nganggap hari Selasa hari sial, ini bagian dari tatayur. Ini bisa mengeluarkan kita dari masuk surga tanpa hisab. Tidak ada tatayur dalam Islam. Dan ini asal dasar kata kalimatnya adalah orang-orang Arab dulu dari zaman jahiliyah. Tayr itu tatayur dari kata-kata burung. Tayr, mereka biasanya kalau mau keluar, ya mau keluar mengadakan perjalanan, mereka mencabut beberapa bulu burung merpati, kemudian ditulis satu pergi, bulu yang kedua tidak pergi, bulu ketiga kosong, ditaruh dalam sebuah kotak. Lalu dia masukkan tangannya tanpa melihat, diadu nasibnya di bulu itu. Kalau keluar pergi, dia anggap dia pasti akan selamat dalam perjalanan. Kalau keluar kata-kata tidak pergi, dia tidak akan pernah pergi karena dia takut nanti. Kalau keluar yang kosong, dia harus ulangi cari salah satu sampai keluar dua kata pergi atau tidak pergi. Ini tatayur namanya, baik tidak boleh. Kata Nabi SAW yang pertama tidak tatayur. Yang kedua, mereka tidak minta diruqyah. Maksudnya di sini adalah sebagian ulama hadis mengatakan tidak minta ruqyah yang salah, bukan ruqyah syar'i ya. Karena ruqyah juga biasa itu kan ruqyah berarti membacakan sesuatu. Makanya sering diucapkan ar-ruqyatu asy-syar'iyyah, gitu kan? Ruqyah yang syar'i. Berarti ada ruqyah yang tidak syar'i kan? Ada baca-baca yang tidak syar'i, yang dikarang-karang sembarangan pakai bahasa daerah, bukan ayat Quran, bukan hadis, bukan doa. Maka itu juga termasuk ruqyah. Jadi kalau dia ruqyah sembarangan, ya dengan sembarangan bacaan-bacaan ditiup-tiupin segala, maka ini termasuk juga larangan, gitu kan? Kemudian yang ketiga tidak bertato, kan gitu. Bertato di tubuhnya, tato alisnya, kalau perempuan itu semua bertato. Kemudian yang keempat, mereka hanya bertawakal kepada Tuhan mereka. Artinya apapun urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, terserah Allah. Ini pasrah gitu. Itulah ciri-cirinya. Jadi kalau Anda tidak melakukan empat ini, insya Allah termasuk orang yang masuk dalam kategori selama juga kata ulama dihubungkan lagi dengan indikasi lain. Anda harus melakukan perbuatan-perbuatan yang memang membuat Anda tidak menyebabkan Anda masuk neraka. Seperti misalnya meninggalkan hal yang haram, mengerjakan perintah-perintah, itu juga harus masuk. Jadi jangan sampai memang dia tidak tatayur, dia tidak gundi nasibnya tadi ya. Dia tidak minta diruqyah, dia tidak bertato, dia tidak dia bertawakal kepada Allah, tapi nggak sholat misalnya. Tapi dia membangkang tentang syahadat, berbuat syirik, ya tidak dapat. Karena harus berhubungan hadis ini dengan indikasi yang lain. Jangan sampai ada variabel yang membuat Anda bisa masuk neraka gitu. Jadi harus dijauhi. Kurang lebih seperti itu gambarannya gitu kan. Kemudian tadi dikatakan ada memang riwayat lain yang menjelaskan bukan berarti 70.000 itu dipatok. 70.000 saja. Kenapa? Karena ada beberapa riwayat lain yang menjelaskan gitu kan. Di antaranya seorang mukmin bisa memberikan syafaat keluarganya. Gitu kan. Orang-orang mukmin, para nabi memberikan syafaat. Dan ada hadis lain juga menjelaskan dari 70.000 itu akan ada setiap orangnya membawa lagi 70.000 yang lain. Ada beberapa asar menyebutkan masalah itu. Allahu a'lam, dan mudah-mudahan masih terbuka pintunya insyaallah. Yang jelas kata para ulama, waktu Nabi SAW sampaikan ini, seorang sahabat berdiri bernama Uqashah bin Muhsin radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan saya termasuk 70.000 itu." Kata Nabi SAW, "Kau termasuk." Lalu sahabat lain yang berdiri lagi mengatakan, "Ya Rasulullah, saya juga." Kata Nabi SAW, "Kau telah didahului oleh Uqashah." Ya, kata para ulama hadis ada dua makna hadis ini. Yang pertama, memang Uqashah orang layak masuk 70.000 itu, dan yang satu tidak layak. Yang kedua, pendapat juga sama mengatakan bahwasanya memang Nabi SAW ingin membuka peluang 70.000 itu untuk siapapun sampai akhir zaman nanti. Karena kalau Nabi tunjuk-tunjuk sahabatnya, nanti kehabisan untuk orang lain gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Ustaz, apakah wanita yang menggunakan celana panjang termasuk dalam wanita yang menyerupai kaum laki-laki? Ya tergantung celana laki-laki atau celana perempuan gitu kan. Kalau celana perempuan yang longgar, tidak nutup auratnya, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau rapat memamerkan auratnya, maka itu berarti termasuk ya menyerupai laki-laki. Tapi kalau umumnya yang lebar dan segitu tidak, apalagi yang menyerupai rok, karena ada celana-celana yang besar itu, insya Allah mudah-mudahan tidak apa-apa. Dan boleh saja mereka menggunakan celana-celana yang ketat, celana yang mungkin tidak sampai menutupi semua kakinya, cuma sampai pahanya, tapi depan suaminya gitu kan. Itu tadi saya katakan sudah boleh, di rumah nggak masalah. Tapi di luar yang tidak boleh, atau ketemu yang bukan mahramnya. Seperti apakah pakaian yang syar'i untuk wanita yang menutup auratnya dan tidak membentuk tubuhnya? Menutup auratnya dan tidak membentuk tubuhnya.
Saya tolong jelaskan Islam sebagai agama yang hanif atau hanifah. Hanif itu artinya lurus. Jadi bagaimana cirinya agama yang hanif? Agama yang jelas tuntunannya. Itu agama hanif. Islam dikatakan agama hanif kenapa? Karena jelas yang halal, jelas yang haramnya. Jelas referensinya Al-Quran, jelas referensinya Sunnah. Ada Rasulullah SAW yang menyampaikan ada Allah satu Tuhan yang kita jadikan sebagai sesembahan. Itu jelas dikatakan hanif karena itu. Bagaimana langkah pertama yang harus dilakukan untuk mensucikan diri dari dosa selain taubat nasuha? Bagaimana kita tahu bahwasanya taubat kita tidak terima oleh Allah SWT? Pertama taubat nasuha dulu. Yang kedua Anda berbanyak amal soleh. Kalau mau dikatakan apakah ada indikasi kita bisa tahu kalau dosa kita sudah diampuni oleh Allah SWT, itu saya belum pernah tahu secara khusus ya. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan di antara cirinya adalah dia lebih khusyuk sholat, dia lebih khusyuk ibadah, dia selalu menangis, menyesali dosa-dosanya. Kemudian Allah kadang-kadang mencoba dia dengan cobaan-cobaan pada saat dia selesai tobat nasuha. Itu termasuk juga tanda-tanda dari sebagian ulama bahwasanya tobatnya diterima. Ustaz, apa hukumnya KB? Dibolehkan atau tidak bila seseorang istri memakai KB gitu kan? Jadi KB ini kalau asal kisahnya kan dulunya Yahudi membuat program untuk mengurangi jumlahnya masyarakat Palestina. Awalnya itu. Karena mereka dikagetkan satu hari membunuh 5 masyarakat Palestina, lahir 10 orang. 5 dibunuh, 10 lahir. Tiap hari begitu. Dan di Palestina tidak ada KB gitu kan. Maka mereka buat untuk itu. Lama-lama dikembangin jadi program internasional untuk memerangi umat Islam. Saya tulis di tesis S2 saya temukan salah satu statement yang disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris pertama kali, kalau tidak salah tahun 1930-an, itu pertama kali dikeluarkan itu, dia mengatakan kita harus memasukkan alat ini, ya pembatasan keturunan ini kepada umat Islam agar meredam pertumbuhan mereka. Memang awalnya programnya untuk itu. Tapi lama-lama karena dia sudah mulai di program internasional, orang sudah mulai melupakan sebab asal muasalnya, kemudian dikembangkanlah. Akhirnya ulama melihat kalau memang itu digunakan ada maslahatnya memang benar, gitu kan, tidak ada madarat bagi seorang muslimah. Karena kebanyakan orang yang habis KB susah hamil lagi, gitu kan. Umumnya begitu. Pada saat mereka berhenti maka susah, gitu kan, untuk kembali lagi hamil. Sementara hamil adalah sebuah perbuatan ibadah yang besar bagi seorang muslimah, gitu kan. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW, wanita ahli surga adalah wanita yang banyak melahirkan dan penuh dengan kasih sayang, gitu kan. Berarti ada motivasi. Wanita kalau meninggal dalam keadaan dia hamil atau dia melahirkan, berarti dia mati syahid. Itu berarti fadilah yang besar bagi seorang muslimah, gitu kan. Jadi mereka mengatakan kalau seandainya dipastikan tidak ada indikasi, tidak ada bahan-bahan haram, tidak ada madarat bagi seorang muslimah, boleh. Itu pun dengan syarat bukan mengikuti program asalnya, yaitu mencukupkan anak 2 tapi mengatur jarak keturunan, boleh. Lalu Anda tanya, kira-kira kalau tidak KB harus pakai apa? Anda kan sudah, KB ini baru sekitar 70 atau 80, ambillah 90 tahun, 100 tahun yang lalu. Sebelumnya, bagaimana caranya orang kalau tidak mau punya keturunan? Anda dikenal dalam agama namanya azal. Azal itu adalah, sahabat mengatakan kami di zaman Nabi SAW berazal dan Nabi SAW tidak melarang kami. Apa itu azal? Mengeluarkan sperma di luar kemaluan istrinya. Atau mereka menggunakan KB alami yang sifatnya perhitungan tanggal. Kan masa subur perempuan sudah jelas. Kapan sel telurnya terbentuk? Itu kan hanya beberapa waktu sebelum haid dan sesudah haid kan? Cuma beberapa hari. Kalau selain itu berhubungan, walaupun berulang-ulang tidak akan hamil karena tidak ada sel telurnya. Walaupun spermanya banyak. Maka itu bisa dilakukan sebenarnya. Perhitungan tanggal itu insya Allah sudah ribuan tahun berjalan dan itu sudah sunnatullah. Jadi tidak memakai alat pun bisa sebenarnya. Ustaz pernah bilang kalau anak perempuan tidak wajib memberi nafkah orang tuanya. Bila orang tua sudah tua, renta dan tidak mampu membiayainya sedangkan si wanita sudah menikah. Lalu pertanyaannya apa? Ustaz pernah bilang kalau anak perempuan tidak wajib memberi nafkah orang tua bila orang tua sudah tua renta dan tidak mampu membiayainya sedangkan si wanita sudah menikah. Selesai. Apa yang ditanyain? Kalau dikatakan si wanita belum menikah, mungkin karena kan saya bilang kemarin kalau wanita itu aman di dua sisi. Kalau dia tidak menikah tetap wajib orang tuanya menafkahinya, gitu kan? Kalau dia sudah menikah maka suaminya yang wajib menafkahi. Tentu ini kondisional. Jadi kalau pada saat dia sudah gadis misalnya, kemudian dia sudah umur 30 tahun, 40 tahun belum menikah dan dia dibiayai oleh ayahnya, tiba-tiba ayahnya sakit. Apakah masih ada kewajiban? Tidak ada lagi kewajiban ayahnya karena dia ada udzur syar'i, gitu kan? Lalu si perempuan boleh kerja nggak? Boleh, selama pekerjaan itu yang halal, tidak mengganggu kewajiban-kewajiban dia, tidak ada masalah. Gitu. Ustaz, bila wanita sedang sholat tiba-tiba bawahan mukennah atau sarung yang digunakan kendor,
sehingga merosot ke bawah, apakah sholatnya tetap sah? Dan ketika sholat sedang dilaksanakan, apakah kita tarik ke atas bawahannya supaya tidak merosot lagi gitu? Baik, kalau pada saat dia merosot itu ada pakaian yang menutup, tidak ada masalah. Karena indikasi yang tidak boleh kalau aurat kelihatan. Kalau tidak kelihatan tidak ada masalah, gitu kan? Tapi kalau anda misalnya khawatir, bisa ditarik ke atas. Sebab begini, sebenarnya mukena umumnya yang pakai cuma kita di Indonesia atau Asia Tenggara. Kalau negara-negara Islam lain tidak ada yang pakai mukena, karena dasarnya mereka sudah tahu pakaian muslimah yang tertutup. Sudah pakai kaos kaki, jubahnya besar atau roknya besar, pakainya besar, sehingga mereka sholat dengan pakaian itu. Kan gitu. Kita aja yang repot-repot bawa mukena ke sana sini gitu. Nah, ya. Tapi kalau mukenanya pun sampai jatuh dan anda khawatir aurat kelihatan, bolehkah menaikkan kembali? Boleh. Dari mana dalilnya? Hadis Bukhari, di mana Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah waktu Nabi SAW mengatakan kepada seorang sahabat yang sholat kebetulan musbil, tertutup mata kakinya. Nabi waktu dia habis sholat, Nabi mengatakan, kembalilah ulangi sholatmu. Lalu dia kembali sholat. Selesai salam dia datang lagi. Rasulullah mengatakan, kembali ulangi sholatmu. Dia ulangi lagi. Lalu dia datang lagi, kata Nabi SAW, ulangi lagi sholatmu. Terus begitu. Lalu seorang sahabat bertanya, mengatakan, ya Rasulullah, sholatnya udah bagus, kok disuruh ulangi berapa kali? Kata Nabi SAW, karena dia isbal, karena mata kakinya tertutup. Makanya ulama mengatakan laki-laki yang mata kakinya tertutup, itu sholatnya batal. Kan gitu, tidak boleh tertutup mata kakinya sementara sholat terutama. Di luar sholat lagi dilarang juga, tapi dalam sholat itu bisa membatalkan sholat seseorang gitu kan. Nah waktu itu Abu Bakar waktu dengar hadis ini mengatakan, ya Rasulullah, saya adalah salah seorang yang badannya kurus, seringkali sarung saya melorot, gitu kan. Lalu menutupi mata kaki saya. Apakah saya juga termasuk begitu? Kata Nabi SAW, tidak. Kamu bukan termasuk orang itu. Maksudnya tidak disengaja. Kalau orang sengaja baru bisa membatalkan sholat. Jadi kalau kena melorot boleh dinaikin, kemudian diperbaikin, gitu kan. Yang penting tidak sampai terlalu banyak gerakan-gerakan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya, sholawat oleh Nabi SAW berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Sedangkan sholawat oleh Nabi Muhammad kalau pakai Sayyidina, bolehkah? Kalau boleh siapa perawatnya? Saya sudah pernah jelaskan ya. Jadi riwayat itu tidak ada penyebutan kata-kata Sayyidina. Sayyidina itu cuma tambahan saja dibuat dalam beberapa buku fikih. Karena mengatakan untuk menghormati Nabi maka kita mengatakan Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi ini jelas bertolak belakang dengan hadis Nabi. Karena hadis Nabi menjelaskan, Nabi sendiri mengajarkan sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu dari langit, Allahumma salli ala Muhammad. Maka jangan kita langgar ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau lebih tahu. Dan itu ajaran dari Allah SWT. Dan jangan tradisi kita yang mengatakan bahwasanya kalau tidak mengucapkan tuanku berarti tidak menghormati. Salah. Karena dalam bahasa Arab menyebutkan nama itu bukan berarti tidak menghormati, bukan berarti tidak menghormati gitu kan, tetap saja biasa gitu. Kalau wanita ikut sholat jamaah masih menjalankan, kalau wanita ikut sholat Jumat masih menjalankan sholat duhur apa tidak? Karena sholat Jumat bagi wanita sunnah. Mohon penjelasannya. Setahu saya sudah tidak sholat lagi. Kalau dia sampai sholat Jumat, misal terjadi kasus, anda lagi jalan bersama suami, kemudian semua orang lagi sholat, kemudian ada tempat lowong untuk perempuan di belakang, ada sebagian orang ikut. Bolehkah dia ikut? Boleh. Kalau dia sudah ikut Jumat, hukumnya kata ulama siapapun ikut Jumat, laki-laki perempuan, tidak ada duhurnya lagi. Bahkan termasuk pelanggaran kalau dia kerjakan duhur lagi gitu. Bagaimana caranya mengobati penyakit pada dosa yang ke-28 tersebut? Ya, caranya anda harus keluar dari kebiasaan itu. Jadi yang pertama sekali adalah belajar untuk mengetahui ini adalah penyakit. Bagaimana sih kalau ada penyakit dalam tubuh kita harus diobatin? Mulai dari cara jalan, mulai dari cara berbicara, memang belajar, ya, melawan itu, coba memperbaiki. Kemudian cara berpakaian, teman-teman kita yang tadinya mungkin lawan jenis diganti menjadi sesama jenis kita, sehingga memang kembali kepada fitrahnya dia, itu bisa, insya Allah biidznillah. Jadi kita dengan cara mengubah pola itu, karena itu salah. Sama dengan orang yang sudah jelas-jelas sakit mah dilarang makan gini, tapi tetap aja dia makan, dia tidak mengubah, tidak bisa, maka berbahaya buat dia, harus diubah. Pada sewaktu Nabi Nuh alaihissalam membawa hewan-hewan sepasang ke kapalnya untuk diselamatkan dan dari banjir besar. Apakah hewan-hewan sejenis binatang buas dan sebisa ikut diangkut seperti harimau, ular, singa dan semuanya dan seterusnya? Kata ulama semuanya dibawa. Jadi dengan izin Allah SWT semua yang hidup sekarang dari jenis hewan dan jenis manusia gitu kan, maksudnya
yang kulit putih, kulit hitam, segalanya seperti ada turunan di Eropa, di Afrika segalanya, itu semuanya ada di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Karena memang waktu itu terjadi kiamat kecil ya yang membanjirkan semuanya hancur gitu kan. Maka yang ada di kapal Nabi Nuh itulah yang berkembang biak setelahnya. Maka ulama mengatakan semua jenis hewan ada, di antaranya yang berbisa dan seterusnya. Sewaktu Wahsy sang pembunuh Hamzah datang pada Nabi SAW dan menyatakan keislamannya, Nabi SAW memaafkannya, tapi beliau bersabda, menjauhlah Wahsy dariku jika engkau dapat melakukannya. Hal itu apakah disebabkan karena Nabi SAW masih sakit hati dengan Wahsy? Kalau tambahan yang mengatakan Nabi SAW mengatakan menjauhlah dari saya belum pernah tahu ya. Tapi yang saya tahu memang Wahsy setelah membunuh Hamzah di perang Uhud, kemudian dia masuk Islam setelah itu, jauh setelah itu, ya kepada pembebasan kota Mekah. Lalu Wahsy sempat mengatakan kalimat begini, kan Wahsy ini dia bunuh pamannya Nabi Hamzah, tapi dia juga membunuh Musailam al-Kadzab. Siapa itu Musailam al-Kadzab? Adalah orang yang mengaku sebagai Nabi di zaman Nabi SAW, di akhir hidup Nabi. Maka Wahsy mengatakan, aku terus merasa berdosa dengan membunuh Hamzah, sampai aku membunuh Musailam al-Kadzab. Ini dibalas dengan yang itu. Itu yang saya tahu riwayatnya, Allahu a'lam. Ustaz, mengenai pakaian laki-laki yang tidak boleh dikenakan oleh perempuan dan sebaliknya, bagaimana dengan kaos oblong yang bisa dipakai untuk laki-laki dan untuk perempuan? Pokoknya hal-hal yang berbau syubhat jauhi. Yang anda ragu-ragu kira-kira ini laki-laki atau perempuan ya jauhi aja. Cari baju laki-laki untuk anda laki-laki. Yang perempuan cari baju perempuan. Udah nggak usah cari masalah gitu ya. Baik, contoh kasus. Apabila suami istri bercerai dan meninggalkan seorang anak, anak tersebut sekarang sudah dewasa. Pertanyaannya, apakah seorang ayah akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti jika si anak tersebut melanggar hukum Allah atau berdosa, sedangkan ayahnya sudah bercerai ketika si anak tersebut masih kecil dan belum sempat mendidiknya? Tentu pada saat bercerai pun, ada kan namanya hak asuh ya. Kalau dalam pemerintahan juga itu, dalam pengadilan juga ada. Siapa yang diberikan hak asuh, misalnya si ibu yang diberikan, maka ibu itu berarti yang potensinya lebih besar bertanggung jawab. Si ayah yang pisah rumah punya kewajiban memberikan nafkah. Dia tidak bisa menghubungi masalah pendidikan. Dia bisa memberikan masukan, tapi hak asuh mutlak. Kalau pindah ke tangan dia hak asuh, bakal dari tanggung jawab dia. Insya Allah kalau dia sudah memberikan nafkah yang halal, kalau ada yang salah dia tahu, dia coba nasihatin, maka sudah gugur kewajiban dia. Pertanyaan saya, apakah betul boleh menggabungkan dua jenis puasa dalam satu hari, misal sunnah dengan wajib atau sunnah dengan sunnah? Yang saya tahu sunnah dengan sunnah, itu kan saya sudah jelaskan. Misalnya puasa 6 hari Syawal dengan Senin Kamis, puasa Senin Kamis misalnya dengan Ayyamul Bid, kan gitu, sunnah dengan sunnah. Tapi sunnah dengan wajib nggak boleh bayar utang Ramadan atau puasa nazar disambung dengan Senin Kamis, nggak boleh. Kan seperti tidak bolehnya sholat qobliyah duhur sunnah dilakukan dengan sholat duhurnya, itu kan, itu tidak boleh. Ini boleh karena saya sudah tanyakan, waktu itu saya hadir dalam majelis di Masjid Nabawi, Masjid Syekh Abu Bakar, lalu saya tanyakan, Syekh hukumnya bagaimana, bisa nggak ini? Lalu beliau mengatakan, boleh, beranjak daripada hadis innama a'malu binniyat. Ya, kalau masalah sunnah dengan sunnah. Dan juga ada hadis Nabi mengatakan almaru maliku nafilatihi. Seseorang pemilik amal-amal sunnahnya, dia boleh batalin puasanya, dia boleh lanjutin, terserah dia. Kan gitu, dia mau sholat sunnah, dia tidak mau sholat, terserah dia, beda dengan wajib. Ada beberapa hadis yang menunjukkan adanya sholat tasbih. Namun menurut pandangan jumhur ulama mengatakan bahwa hadis tersebut dhaif. Akan tetapi beberapa ulama fikih menetapkan sholat tasbih dalam bab fikih. Bagaimana menyikapi sholat tersebut? Memang khilaf tentang riwayat itu. Apakah memang riwayat itu sahih atau hasan atau dhaif? Jadi memang tidak sampai sahih. Ada yang menghasankan mengatakan boleh, kan gitu. Yang mengatakan dhaif mengatakan tidak boleh. Tapi umumnya Allah alam yang saya ketahui terakhir itu pendapat Syekh Albani rahimahullah. Semoga saya tidak salah di sini ya. Yang saya tahu itu dalam buku beliau mengatakan hadisnya sampai pada derajat hasan setelah diteliti kembali gitu. Khusus masalah salat tasbih. Teman saya seorang Nasrani menyerahkan sejumlah dana untuk disalurkan ke rumah yatim piatu. Sedangkan sebenarnya amal dari seorang muslim akan tertolak. Tapi saya tetap menyalurkannya. Bagaimana seharusnya saya menyikapinya? Boleh saja diterima, nggak masalah. Tapi tidak ada nilai pahala bagi dia, gitu kan? Tidak ada nilai pahala bagi dia karena menyebabkan pahala dicatat itu karena keislaman. Sebagaimana kata Nabi kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari, ya Rasulullah, Ibnu Jud'an. Ibnu Jud'an ini seorang kafir di zaman Quraisy yang terkenal baik sekali, suka memberikan makan orang, membantu orang miskin dan seterusnya. Tapi dia kafir. Kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah bermanfaat bagi dia amal-amalnya karena meninggal dalam keadaan kafir? Kata Nabi SAW, tidak bermanfaat karena dia belum pernah mengatakan aku beriman kepada Allah.
Jadi dia tidak beriman, kafir kondisinya. Kemudian saat ini marak sekali program penjualan emas secara dicicil. Bahkan beberapa perbankan syariah pun melakukan. Bagaimana hukum membeli emas secara mencicil? Mohon maaf kalau saya sama sekali tidak setuju dengan ini. Secara pribadi dan secara pendapat jumhur ulama. Karena memang kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, khusus emas. Kata Nabi SAW, yad biyadin. Ya. Mithlan bimithl. Jelas konsepnya. Harus cash and carry. Store tanda tunai, ambil barangnya. Selesai. Dan harus mithlan bimithil, serupa. Jumlahnya berapa, dibayar berapa. Harus serupa. Artinya kalau mau tukar emas, cincin saya emas mau tukar sama gelangnya teman saya, maka tidak boleh cincin sama emas sama gelang saja. Harus seimbang. Misalnya cincin di gelang itu senilai dengan 2 cincin, harus 2 cincin dengan 1 gelang. Itu jelas sekali sabda Nabi SAW. Maka saya sarankan teman-teman di sini jauhi, gitu kan. Dan lagi pula emas ini kan perhiasan dunia, harta dunia. Saya katakan sekali lagi teman-teman sekalian, jangan terpengaruh dengan dunia ini yang merupakan kemasan. Ya, mau dibawa kemana emas itu? Kan gitu. Mobil Ferrari yang Anda punya tidak akan masuk ke liang lahat. Kan gitu. Sama rumah yang mewah, emas yang banyak, tidak dibawa. Maka usahakan jaga agar pendapatan kita uang-uang yang halal dan benar sesuai syar'i. Atau yang syubhat maka tinggalkan. Nah ini sekali lagi, syukran jazakillahu. Harus jazakallahu ya. Dan juga harus ada khairannya. Khairan itu doanya. Banyak sekali begitu di BBM tanya saya pertanyaan atau SMS, jazakallah Ustaz. Terus saya tanya, mana khairannya? Karena jazakallah itu semoga Allah membalas Anda. Khairan itu kebaikan, itu yang penting doanya. Gitu kan? Jadi jangan hilang khairannya gitu. Dan sekali lagi laki-laki jazakallahu, perempuan baru jazakillah. Saat kalau kita sudah menjamak sholat, jamak takdim, duhur dan asar, ternyata pesawat delay dan memungkinkan kita untuk sholat asar lagi di bandara. Bolehkah sholat lagi atau sudah cukup? Sudah cukup, nggak usah sholat lagi. Kecuali ada penyebab-penyebab syar'i yang mengharuskan ya. Anda ternyata ingat tadi tidak wudu, atau misalnya ada teman yang mau sholat dia sendirian tidak berjamaah, boleh. Tapi kalau tidak ada maka sudah cukup. Tidak ada hubungan dengan delay pesawat karena Anda sudah terhitung akan safar dan itu termasuk boleh ada rukhsah untuk menjamaknya. Pada usia berapakah Siti Khadijah menikahi Rasulullah SAW? Nabi menikahi Khadijah, bukan sebaliknya ya. Ini pertanyaan kan pada usia berapakah Siti Khadijah menikahi Rasulullah? Gitu kan? Apakah 25, 35 atau 40 tahun? Yang saya tahu pendapat Raja adalah 40 tahun memang, karena Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang janda, gitu kan? Saya membaca dalam sebuah buku bahwasanya jika terlewatkan sholat tahajud maka bisa diqadha setelah sholat subuh. Apakah itu benar? Benar. Tapi ada syaratnya. Kalau seandainya Anda sudah rutin mengerjakan sholat tahajud, misalnya tiap malam tahajud, satu malam kebablasan tidur, bangun azan subuh, tidak sempat sholat tahajud. Bolehkah saya kerjakan tahajudnya? Boleh, sebelum sholat duha. Dari mana dalilnya? Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Bahwasanya Nabi SAW pernah 1 kali kelewatan sholat tahajud, lalu beliau mengerjakan sebelum duha sejumlah 12 rakaat. Maka para ulama mengatakan kalaupun yang mau mengerjakan seperti Nabi SAW, maka witirnya bukan 3 tapi 4. Jadi sudah genap, karena Nabi SAW tadinya biasa sholat 11, sekarang jadi 12. Dan itu yang dijadikan sebagai 4 rakaat adalah witirnya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW bahwasanya di akhirat nanti Allah SWT berkata kepada para penghafal Al-Quran, baca, naik dan tartilkanlah. Sebagaimana engkau tartil di dunia, maka sungguhnya derajatmu berada di akhir ayat yang engkau baca. Pertanyaannya adalah, kira-kira mengapa dikatakan baca, naik dan tartilkanlah? Dan bukan baca, tartil dan naiklah. Apakah ada riwayat yang menjelaskan lebih lanjut tentang hadis tersebut? Jadi sebenarnya ini penjabarannya. Kalau yang dikatakan seperti lafaz hadis, jadi dia akan disuruh baca nanti ayat, terus Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya membiarkan dia membaca terus sambil dinaikkan derajatnya, sambil dia naik derajatnya terus ya, kemudian sambil dia mentartilkan. Jadi ini sebenarnya satu komponen, bukan terpisah. Satu komponen, jadi sama saja dia mengatakan baca sambil tartil dan naiklah. Karena proses naik maksudnya adalah dia sedang dinaikkan sama Allah, diangkat derajatnya sementara dia membaca itu. Sementara dia membaca. Bagaimana jika bacaannya belum tartil? Apakah tidak ada terhitung untuk menaikkan derajat? Tetap saja, karena tartil ini maksudnya dibaca pelan-pelan. Ya, jadi pelan-pelan dia baca. Jadi selama dia baca dengan pelan-pelan di dunia, maka termasuk dalam kategori membacanya. Kalau dia memang baca di dunia ini dengan buru-buru terus dan bacanya tidak benar, tidak masuk dalam kategori ini. Dan umumnya ulama mengatakan yang dimaksud sini nomor 1 adalah para penghafal Quran dan para memang orang yang rutin membaca tiap hari dan dia faham harus ditartil kan? Karena Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila.
Dan bacalah Al-Quran itu dengan pelan, dengan santun, kan? Diresapi maknanya. Mohon di-share metode dalam usaha menghafal Al-Quran agar tetap fokus dan semangat. Sama lagi, jazakillah. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau cara menghafal Al-Quran yang paling baik adalah yang pertama banyak sekali mengulangi, ya banyak sekali mengulangi, terutama dengan mengkhatam Al-Quran dengan melihat. Itu dulu cara pertama ya. Jadi membaca Al-Quran dengan melihat. Makanya sahabat itu ada yang mengkhatam 3 hari sekali, 7 hari sekali, maksimal mereka 40 hari sekali. Jadi selalu dikhatam. Seperti buku ini saya yakin, kalau anda ikuti dengan melihat buku ini sambil saya jelaskan insya Allah, kalau sudah tamat nanti lalu saya ulangi sekali aja lagi, anda pasti sudah tahu punya gambaran kan, oh iya ini dulu pernah dibahas. Kalau 2 kali kita ulangi, kalau selama misalnya 4 tahun saya ngajar 4 tahun ngulang buku ini, mungkin anda sudah hafal, tidak bawa buku. Ustaz itu halaman itu salah Ustaz. Gitu. Kenapa? Karena sudah dihafal. Kurang lebih seperti itu. Al-Quran itu kalau sering diulang-ulangi. Al-Fatihah anda hafal di luar kepala, kenapa? Qul huwallahu ahad, kenapa? Karena diulangin terus. Banyak diulangin. Lagi di mobil dengar kasetnya. Target dulu surah apa, gitu kan? Dan saya selalu sarankan teman-teman yang baru mau menghafal, pilih dulu surah yang anda paling suka. Tidak usah mulai bayangin dari Al-Baqarah. Karena Al-Baqarah 2 juz setengah, gitu kan? Tidak usah Al-Baqarah, tidak usah juga dari An-Nas. Nanti oh terlalu pendek. Enggak. Lihat daftar isi 114 surah itu, surah apa yang paling menarik. Oh Al-Ankabut nih tentang laba-laba misalnya. Berarti saya mau baca ini deh, gitu kan? Baik, dibaca mulai dari situ. Berapa ayat dia jumlahnya, dibaca terjemahannya. Surah ini Makkiyah, ayat ini isinya apa saja, baru mulai dihafal. Kemudian dihafallah surah itu, baru pindah surah apa lagi yang disenangi, surah apa yang disenangi dan seterusnya. Itu penting ya. Dan penting mengetahui jumlah-jumlah ayatnya. Ya, pernah terjadi ada satu orang di negara Arab, dia lagi sholat. Kemudian baru masuk Islam. Kalau salah di Mesir terjadi. Kemudian dia sholat tarawih lah sama imamnya. Waktu itu imamnya membaca surah An-Naml. An-Naml itu kan surah semut ya. Itu kan panjang ayatnya itu, surahnya. Terus dia bilang lama sekali ya sholatnya, gitu kan. Besok dia datang lagi, dia tanya dulu temannya yang mau sholat. Sebentar imamnya kira-kira baca apa ya? Temannya bilang baca surah Al-Fil. Kan ini artinya gajah. Oh berarti lebih panjang. Padahal sebenarnya surah Al-Fil kan lebih pendek. Makanya jangan terpengaruh dengan namanya saja gitu kan. Jadi trik yang kedua adalah pilih surah-surah yang paling anda senangin dulu. Dengan cara kalau kita kayak orang Indonesia baca terjemahannya. Boleh ya. Jadi lebih baik begitu. Jadi misalnya surah Al-Ankabut atau surah An-Naml atau surah apa saja, baca terjemahannya dulu. Tidak usah baca ayatnya, baca terjemahannya. Oh ini isinya ya, terjemahannya ini. Baru baca ayatnya, baru mulai. Nah kemudian yang pindah ketiga trik untuk menghafalnya. Trik menghafal mulailah tidak lebih dari 10 ayat paling bagus. Dengan cara menggunakan juga metode 10. Maksudnya metode 10 itu gini. Jadi bacaan 1, 2, dan 3 di satu ayat itu diulang-ulangi dengan melihat. Lihat dengan mata, keluarin suara, telinga mendengar 10 kali. Misalnya kita pilih ayat apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Misal contoh ya. Kalau surah lain misalnya dipilih ayat apa, diulangi sekali, 2 kali dengan melihat juga tulisannya. Mengeluarkan suara dan telinga mendengar. 3 kali pertama, saya katakan tadi 10 kali diulangi. Kemudian ulangan yang keempat, tadi 1, 2, 3 melihat dengan membaca. 4, 5, 6 ulangi dengan tidak melihat. Ulangi dengan tidak melihat. Walaupun salah, nggak masalah. Ulangi dulu 3 kali itu. Setelah itu 7, 8, 9 kan gitu. Kalau tadi 4, 5, 6 itu diulangi dengan hafalan. Kemudian 7, 8, 9 itu kemudian kita ulangi lagi melihat. Dilihat lagi dengan mata kepala 1, 2, 3. Lalu yang ke-10 anda ulangi dengan hafalan. Insya Allah sudah hafal. Biidnillah. Lalu anda praktekkan dalam sholat. Lagi sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha, sholat tahajud dipraktekin dalam sholatnya. Surah-surah yang sudah dihafal. Insya Allah itu sudah cukup. Ustaz, bagaimana aturan ziarah kubur menurut Islam? Jika pemakaman yang kita datangi penuh, maksudnya antara makam satu dengan makam lainnya saling berdempetan, tidak ada celah untuk jalan. Sehingga untuk menziarahi makam yang akan kita tuju harus menginjak makam orang lain. Bagaimana Ustaz jika kondisi seperti ini? Tetap bisa, ya. Saya yakin, misalnya ini makam seseorang, sebelahnya makam dempet. Kan itu ada garis, ada minimal di pinggiran. Yang dilarang itu adalah menginjak tengahnya kuburan. Itu yang dilarang. Tapi kalau di pinggirannya itu auto lewat itu tidak ada masalah. Ya, itu tidak ada masalah. Bagaimana dengan amal ibadah orang yang menyerupai perempuan atau banci? Apakah diterima atau tidak? Diterima. Kalau seorang banci sholatnya diterima nggak? Diterima. Sama halnya ada perempuan tidak pakai jilbab,
Kemudian begitu azan dia bawa mukena kayak banyak di kantor-kantor kita. Bawa mukena, kemudian sholat pakai mukena tutup auratnya rapi sekali. Selesai sholat buka lagi, telanjang lagi keluar. Gitu kan? Baik, sekarang pertanyaan, sholatnya sah kah? Sah sholatnya. Karena waktu dia sholat dia tutup aurat. Tapi dia berdosa dengan tidak tutup aurat di luar sholat. Jadi nggak ada hubungannya. Bancinya dia berdosa karena menyerupai laki-laki atau menyerupai perempuan. Tapi di sini kalau dia sholat dan sholatnya benar, nutup aurat, hadap kiblat, baca yang benar, gerakannya benar, ya sah. Nggak ada hubungannya dengan perlakuannya itu. Gitu kan. Apakah benar tidur di waktu maghrib itu tidak boleh untuk perempuan yang sedang tidak sholat? Banyak orang yang bilang tidur di waktu maghrib adalah pamali. Saya tidak pernah tahu kalau tidur maghrib ya. Yang saya tahu itu adalah tidur asar. Itu memang ada yang dimakruhkan oleh sebagian ulama karena ada sebuah hadis yang khilaf di antara ulama tentang kesahihan riwayatnya, tapi ada yang menghasankannya. Itu kata Nabi SAW, siapa yang tidur habis asar maka bisa saja akal fikirannya hilang, gitu kan. Jadi ada yang sedikit dari anda ulama hadis yang menghasankan ini dan mengatakan lebih baik orang hati-hati, untuk tidur habis asar. Kalau disunnahkan tidur malam atau tidur siang itu yang disunnahkan, atau dikenal dengan kailulah, ya pada waktu siang sebelum duhur atau antara duhur dengan asar. Bolehkah mengenakan celana panjang untuk pakaian dalam? Ini sudah tadi ya. Karena saya menggunakan baju longgar di luar. Saya menggunakan ini karena khawatir tersingkap. Sudah boleh, tidak ada masalah. Ustaz, saya pernah baca artikel jika seorang dilahirkan sebagai wanita, lalu setelah dewasa wanita tersebut bertukar jenis kelaminnya menjadi laki-laki, terjadi secara alami. Itu yang saya pernah baca, Ustaz. Lalu bagaimana perlakuan terhadap seseorang tersebut, Ustaz? Apakah dia tetap sesuai fitrahnya sebagai wanita yang terlahirkan atau seorang pria yang pada saat itu? Sementara seseorang tadi telah menikah ya dengan laki-laki. Setahu saya Allahu alam ya. Kalau dia tadinya laki-laki tiba-tiba dewasa jadi perempuan, ini aneh ini. Ini mungkin ada sihir, ya ada sesuatu, nggak mungkin. Kalau normal nggak mungkin, kalau dikatakan secara alami itu nggak mungkin. Bisa terjadi hanya dalam satu keadaan kalau dia disihir. Jadi dalam kasat matanya orang dia berubah kelamin, padahal sebenarnya tidak. Itu kan bisa terjadi. Sebagaimana juga orang kalau disihir itu bisa masuk ke dalam perutnya paku. Kan kalau dia diruqyah bisa muntah, ngeluarin paku, ngeluarin macam-macam. Itu karena sihir. Jadi pandangan matanya orang seakan-akan dia makanan, tapi sebenarnya ada sihirnya, ada tulang ada besinya, ada segalanya bisa masuk ke perutnya. Itu pandangan mata. Tapi kalau berubah secara alami itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Jadi sudah jelas. Anda boleh tanya dokter siapapun, secara ilmu medis nggak mungkin, secara agama nggak mungkin. Ya tidak pernah terjadi memang itu. Allah Subhanahu Wa Taala penciptanya menciptakan itu semua dengan fitrahnya yang benar, laki-laki dan perempuan. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami ciptakan kalian laki-laki selama yang sampai meninggal, perempuan ya perempuan sampai meninggal. Ustaz, saya pernah mendengar seorang terlahir dengan jenis kelamin ganda. Lalu bagaimana hukumnya? Apakah dia harus memilih untuk menjadi laki-laki atau perempuan atau tetap dengan kodratnya? Jadi sebenarnya Anda kalau boleh tanya juga tim medis masalah ini. Saya pernah membicarakan masalah itu ya. Ternyata kalaupun dia kelihatan lahir dengan jenis kelamin ganda, itu secara alami nanti dalam hitungan hari saja, tidak hitungan lama itu hitungan hari, nanti akan kelihatan tuh yang mana yang dominan. Jadi bukan dia yang memilih, nanti akan ada dominan. Misalnya dengan secara alami tertutup salah satunya, gitu kan? Dan itu biasanya sangat cepat, ya sangat cepat prosesnya secara medis juga seperti itu. Jadi tidak perlu menunggu dia dewasa dan ternyata bisa dibayangkan dia punya dua jenis kelamin. Allahu alam, itu yang saya ketahui. Soal mengenai pendidikan karakter ibu terhadap anak laki-laki, bagaimana menghadapi anak laki-laki yang cengeng dan manja? Akan sulit mencari penyebabnya. Maka saya mohon kiat-kiat atau saran dari Ustadz agar bisa menjadikannya laki-laki tangguh sesuai ajaran Islam yang mampu menegakkan kalimat Allah SWT. Umur anak saya kurang lebih 7 tahun. Jadi anak laki-laki kan saya katakan tadi ada sifat kepemimpinannya. Biasanya pemimpin itu lebih suka untuk dihormatin. Ya, kita didik dia dengan cara menyampaikan argumen. Dan salah satu kiat yang paling baik adalah jangan pernah menganggap terus-menerus anak kita anak kecil. Jadi walaupun dia masih bayi, masih kecil, masih anak-anak, apalagi kalau sudah 7 tahun, itu diajak bicara seperti orang dewasa. Itu akan membantu dia nanti membuka wacana dia dan akhirnya dia bisa menangkap apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Jadi dibahasakan baik-baik. Allahu a'lam. Yang saya tahu, Nabi SAW waktu mendidik Anas bin Malik, mendidik Ali bin Abi Thalib dan beberapa Zaid bin Harithah, Usama bin Zaid, sahabat-sahabat yang masih muda-muda, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Nabi SAW selalu kalau ketemu dengan mereka itu bicara seperti orang dewasa.
gitu kan? Sehingga mereka tumbuh menjadi orang-orang yang dewasa sementara umurnya mereka masih kecil, gitu kan? Umur masih kecil. Mereka sudah bisa tangkap apa yang diinginkan oleh Nabi SAW dengan terus menganggap. Karena kadang-kadang kita gini, kamu masih anak-anak, kamu gini, terus dianggap anak-anak. Dan ini penyakit sampai besar loh. Kadang-kadang kalau orang tua yang tidak bisa memahami proses pertumbuhan anaknya, walaupun anaknya sudah tua, sudah menikah pun, tetap dalam wacana dia seperti anak dia waktu masih kecil dulu, tetap disalah-salahin. Padahal anaknya sudah dewasa, sudah menikah. Nah ini perlu diperbaikin, kurang lebih seperti itu. Jadi dewasakan dia dengan kondisi diajak komunikasi dengan apa adanya. Kalau dia salah tetap dibahasakan, tidak usah anggap dia anak-anak. Kamu salah nak, karena hadis mengatakan begini. Allah melarang begini, dibahasakan. Insya Allah itu akan cukup, gitu kan? Kalau masalah anak itu cengeng, memang secara kejiwaan juga dalam ilmu tarbiyah itu dikatakan anak laki-laki itu biasanya lebih cenderung manja dibandingkan anak perempuan. Yaitu manja itu sebenarnya karena dia ingin disokong ya, ingin dijunjung gitu ya, ingin dijunjung, kurang lebih seperti itu. Jadi memang masalah cengengnya itu sebenarnya masih berhubungan dengan karakter dia juga. Biasa aja kita hadapin gitu kan, ya hadapin apa adanya, diberikan bahasa. Kalau dia menangis dalam kondisi dia salah, dibiarin dia menangis, tidak masalah. Dibiarin dia menangis, nanti dia tidak akan menangis lagi yang kedua kalinya karena dia sudah tahu dia nangis awal untuk membenturkan kesalahannya itu salah. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi jangan sampai dia nangis lalu kita, oh kesian ya gini, padahal sebenarnya dia lagi dalam kondisi salah, kecuali dia masih bayi ya, karena bayi nggak ngerti. Tapi kalau sudah masuk sinur rushd 7 tahun ini berarti sudah harus dilakukan hal yang sama. Bagaimana menghadapi yang sebaliknya, yaitu anak perempuan yang tangguh, tidak mudah cengeng, namun sedikit agak maunya sendiri. Tetap sama, dia hadapi anak-anak itu dengan cara menganggap mereka dewasa, bahasakan apa yang kita inginkan. Lalu dialihkan kepada hal-hal yang fitrahnya perempuan, gitu kan? Hukum-hukum syari berhubungan dengan masalah perempuan dibacakan untuknya. Ustaz Afwan, bila pertanyaan saya dibahas sebelumnya, saya ingin bertanya tentang tata cara sholat. Apakah ada perbedaan tata cara sujud bagi pria dan wanita, atau ketiaknya direnggangkan? Lalu berjamaahnya wanita, apakah sama dengan barisan pria, yaitu kakinya menempel sentuhan satu sama yang lain? Apakah ada rekomendasi buku tentang sholat wanita? Karena kendala saya adalah teman berjamaah saya tidak bisa diberitahukan dengan lisan. Ia hanya akan percaya ketika membaca sendiri buku-buku yang mengajarkan tentang tata sholat. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Kalau yang pertama setelah sujud sama saya bahasakan. Jadi yang ada hadisnya adalah tidak mempertemukan siku dengan lantai, siku dengan paha, siku dengan perut, perut dengan paha, gitu kan? Dengan paha depan serta paha belakang dengan betis. Itu yang dianjurkan untuk sujud dan semua laki-laki perempuan sama. Tinggal masalah safnya, memang ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan sama saja ditempelkan kakinya. Tinggal yang khilafnya itu apakah jarak safnya kalau sholat berdua seperti laki-laki dan perempuan. Misalnya kan ada pendapat ulama yang mengatakan laki-laki itu kalau sholat berdua maka jaraknya itu cuma ibu jarinya imam, ibu jari kakinya. Jadi ada jarak sedikit aja gitu kan. Kalau perempuan bagaimana? Maka ulama mengatakan yang lebih rajih adalah sama rata. Ya, disamaratakan karena memang ada hadis Asma binti Abi Bakar menjelaskan masalah itu. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Kalau referensi buku cukup banyak, diantaranya sifat wudu dan sifat salat Nabi SAW ditulis oleh Syekh Jibrin. Kemudian ada bukunya Syekh Albani ya, menjelaskan tentang sifat salat Nabi SAW. Cukup banyak buku masalah ini. Dan ada juga buku hukum-hukum fikih wanita ya, yang diterbitin oleh kalau tidak salah Pustaka Ibnu Katsir. Itu semua insya Allah bisa dijadikan referensi. Ustadz, ada beberapa judul buku. Ini maksudnya apa ini? Mau pesan apa? Bisakah bila saya pesan buku-buku tersebut melalui Ustadz? Syukran sebelumnya. Boleh, tidak masalah. Apakah kejahatan yang ada di muka bumi ini adalah hasil dari tipu daya iblis yang sudah bersumpah di hadapan Allah akan menggoda anak cucu Adam? Jawabannya iya. Semua kejahatan gara-gara iblis dan anak cucunya. Makanya kata Nabi SAW, iblis punya singgasana di lautan yang setiap hari anak cucunya melapor kegiatan kejahatan. Saya baru buat ini, saya baru buat itu, sampai ada anak cucunya yang mengatakan saya baru menceraikan suami istri, lalu diangkat oleh iblis didudukkan di sebelahnya. Kata-kata Nabi SAW yang mengatakan iblis punya singgasana di lautan tiap hari anak cucunya melaporkan semua keburukan, berarti semua perilaku itu disebabkan oleh dia. Ataukah ada mekanisme lain kejahatan di muka bumi yang Allah turunkan ke muka bumi? Tidak ada. Yang sudah jelas Allah cuma mengatakan syaitan musuh kita, tidak ada yang lain. Makanya kata ulama yang jelas, yang mengikuti jalan Allah akan jauh dari syaitan. Yang jauh dari jalan Allah berarti jalan syaitan, tidak ada jalan yang ketiga. Seperti halnya ada laki-laki dan perempuan, ada malam dan siang. Itu kan tidak ada opsi yang lain gitu. Ustaz, saya ingin bertanya apakah boleh melamar seorang wanita yang sudah dikhidbah, tetapi syarat sah khidbah
tadi sudah dilanggar, misalnya laki-laki dan perempuan tersebut bermesraan seperti suami istri, khidbah yang benar dalam Islam itu seperti apa? Apa dengan mengenakan pasangan dengan orang tua itu disebut khidbah? Kalau khidbah dalam Islam itu adalah menentukan, menyepakati, mengiyakan si wanita dan walinya mengatakan baik kami setuju. Kemudian sudah dikatakan kami setuju, tinggal menentukan tanggal atau hari. Maka itu sudah terima, itu namanya sudah khidbah. Tapi kalau seseorang cuma melihat kan, atau baru menanyakan, itu bukan khidbah namanya. Itu bukan khidbah. Kemudian yang saya tangkap tadi misalnya, dikatakan syarat khidbah batal gara-gara keduanya sudah bermesraan. Saya tidak pernah tahu ini termasuk syarat gitu kan. Kalau seandainya ada orang yang sudah bermesraan dengan lawan jenisnya, lalu Anda sudah tahu, lalu Anda pergi meramal, melamar lagi orang ini, tanda tanya menurut saya gitu kan. Kalau orang sudah melakukan perbuatan maksiat, jangan dijadikan sebagai pasangan. Sekali lagi Anda ingin cari jodoh, gitu kan? Saya sarankan membuka mata Anda, masih luas bumi Allah dan masih banyak makhluknya Allah. Jangan terus-menerus terkurung di bingkai mengatakan saya kalau tidak nikah sama orang ini saya bisa mati. Nanti mati benar, gitu kan? Sama dengan orang yang mengatakan saya kalau seandainya tidak minum kopi pagi hari kepala saya pusing, pusing benar nanti. Kan kalau ada kopi, ada teh, ada susu, minum saja bismillah nggak apa-apa. Anda punya Allah, Tuhan yang maha melihat, minta kepada Allah. Ya Allah kalau orang ini baik, mudahkan. Kalau tidak baik, gantikan. Itu minta sama Allah, digantikan insya Allah. Masih banyak orang lain. Dan jangan kurung sekali lagi diri kita di masalah bingkai yang kita bangun sendiri. Dan ingat, dunia hanya sebentar, kita akan lalui. Jangan terlalu rewel di dunia ini, yang penting kita sudah punya harta-harta yang kita siapkan untuk panen di akhirat nanti. Itu yang paling penting bagi kita. Dan alhamdulillah sudah selesai. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.